Penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken, dan pagi ini kita akan membahas belajar dari pemilu menuju Pilkada serentak 2024. Nanti kita akan berbincang bersama Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja bersama Bapak Dr. Nyoman Gede Remaja SHMPD dan juga bersama dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unipas Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Terkait dengan topik kita, pendengar Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga di 0811-399-9790. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama, pemilihan kepala daerah Pilkada ini akan dilaksanakan secara serentak nanti pada tanggal 27 November 2024. Nah, belajar dari pemilu menuju Pilkada serentak 2024, bagaimana mungkin evaluasi atau apa evaluasi yang bisa kita lakukan pendengar agar nantinya Pilkada di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif pastinya. Kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Nyoman Gede Remaja SHMPD. Selamat pagi, Pak Rektor. Selamat pagi pendengar RRI dan Mbak Heni. Selamat pagi, salam sehat selalu pastinya Bapak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan hadir pula dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unipas Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Mbak Eni dan masyarakat pemirsa RRI Singaraja. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 juga ini. Setelah kemarin Unipas melaksanakan Dies Natalisnya. Selamat ulang tahun dulu nih Ki. Kemarin lancar ya acaranya Pak Rektor nggih. Nggih, astengkare berjalan dengan baik dan terima kasih partisipasi dari masyarakat Buleleng, utamanya para alumni Unipas itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Terima kasih. Karena ingat ini pada saat perbincangan juga membahas Dies Natalis, harapan masyarakat agar tetap bersatu begitu. Karena alumni-alumni nantinya yang mengantarkan juga untuk lulusan-lulusan selanjutnya begitu Pak Rektor nggih. Iya, betul. Memang dalam Dies kemarin yang ke-39 ada satu momen yang saya kira berbeda dengan Dies-Dies sebelumnya, di mana kita kemarin melibatkan lebih banyak partisipasi alumni. Jadi dengan harapan bahwa kontribusi alumni terhadap lembaga dan juga kontribusi alumni terhadap pembangunan di Buleleng itu semakin baik gitu. Jadi karenanya kita melaksanakan satu momen yang disebut dengan temu alumni, dan astongkare kemarin temu alumni berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan melibatkan beberapa alumni yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng, dan bahkan ada teman-teman alumni yang dari Denpasar juga hadir pada kesempatan kemarin. Dan sudah terbentuk ikatan alumni untuk tingkat universitas, itu dengan ketuanya Pak Supriyatne, Gede Supriyatne, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, dan seluruh pengurus yang ada. Nanti tinggal bagaimana ikatan alumni di tingkat universitas ini bersinergi dengan ikatan alumni yang ada di masing-masing fakultas. Jadi harapan kami bagaimana organisasi alumni yang sudah terbentuk ini bisa berperan sangat positif terhadap tadi yang saya sampaikan, bagaimana bisa berkontribusi terhadap lembaga untuk membesarkan Universitas Panji Sakti dan juga menunjukkan perannya di dalam
pembangunan dan juga masyarakat di Kabupaten Buleleng. Wah, luar Itu harapan biasa kami. Nggih, luar biasa. Dan banyak orang-orang hebat, orang-orang besar juga lahir di Unipas begitu. Iya, memang faktanya kita kan universitas swasta yang paling lama, yang paling pertama ada di Buleleng ya. Nah, dengan demikian sangat wajar kalau kemudian kita yang lebih lama atau lebih banyak melahirkan alumni-alumni yang saat ini memang faktanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Di pemerintahan itu sekarang ini berdasarkan informasi yang kami telisik, itu bahkan ada yang menjadi kajati. Jadi kepala kejaksaan tinggi itu kalau di Kabupaten Buleleng beberapa kepala dinas dan kepala perangkat daerah itu alumni kita di Universitas Panji Sakti, termasuk juga ketua DPRD sendiri dengan Pak Sekwan juga alumni kita gitu. Baik. Oke. Nah, itu dia kenapa kita membahas hal ini sama Unipas juga, karena ini Buleleng akan menuju Pilkada 2024 nanti ya, Pak Rektor ya. Oke. Bagaimana evaluasi kita di pemilu sebelumnya begitu nantinya menuju Pilkada agar tetap berjalan lancar, aman, kondusif pastinya menurut harapan masyarakat, sesuai harapan kita bersama tentunya. Tapi menurut Pak Rektor bagaimana Pak? Ini dari evaluasi Pak Rektor sendiri dalam pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Ya tentu kami dari kacamata akademisi melihat bahwa perkembangan demokrasi dari zaman ke zaman kan mengalami perubahan ya, dari sisi pemaknaan dan implementasi demokrasi itu sendiri. Kalau dari sisi istilah dan pengertian demokrasi kan tetap sama seperti itu. Ya, kita maknai sama, tetapi pemaknaan dari masyarakat dan juga pengimplementasian di dalam kehidupan bernegara itu menjadi berbeda dari zaman ke zaman. Kita melihat perkembangan misalnya bagaimana pemaknaan dan juga pengimplementasian demokrasi pada saat zaman Orde Baru tentu sangat berbeda dengan hari ini kan gitu. Nah, saya melihat kalau kita bandingkan dengan di zaman Orde Baru dulu, di mana salah satu sarana atau alat yang digunakan dalam menjalankan demokrasi itu salah satunya adalah pemilu kan begitu. Jadi kalau pemilu di zaman Orde Baru itu memang kita melihat ada sesuatu yang dalam tanda kutip kekuasaan itu sangat berperan di situ. Jadi saya waktu itu masih kecil merasakan bagaimana orang tua kita, kebetulan orang tua kita kan sebagai penggerak juga salah satu partai politik yang dalam tanda kutip dulu dianggap sebagai partai pemegang kekuasaan kan. Jadi waktu itu kita melihat bahwa ketika ada orang berseberangan atau contoh kecil lah mengibarkan bendera di luar dari partai yang dimaksud atau di luar dari bendera partai yang mayoritas di tempat itu, seolah-olah dia adalah musuh gitu. Itu yang kita rasakan zaman Orde Baru kan. Jadi seolah-olah yang mengibarkan bendera di luar dari partai yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan itu dianggap sebagai musuh negara. Dan waktu itu saya masih kecil merasakan ada kekhawatiran, ada ketakutan yang berlebihan di situ ketika orang tua kita bergerak, karena pergerakannya tidak seperti sekarang itu. Kalau dulu pergerakannya kan, kita mau perang nih gitu, bawa senjata dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak waktu itu di keluarga kecil merasakan kan, ini bapak ini jangan-jangan ada apa-apa nanti di jalan. Ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan pada saat itu. Mungkin secara umum zaman Orde Baru tuh dirasakan seperti itu gitu. Tapi itu kan juga bagaimana pemilu digunakan sebagai sarana politik pada saat itu. Tetapi pemaknaan dan implementasinya seperti itu zaman itu. Nah sekarang zamannya sudah berubah, demokrasi juga pengimplementasian berubah. Misalnya zaman reformasi ini kondisinya sudah semakin berubah. Dan sekarang saya melihat tidak ada lagi orang yang dalam tanda kutip seperti yang zaman Orde Baru atau zaman berlakunya 97 di kita itu kan ada pembakaran dan lain sebagainya kan. Sekarang saya tidak melihat ada tanda-tanda seperti itu gitu. Jadi bahkan sekarang dalam satu keluarga saja bisa mengibarkan bendera yang berbeda, kan begitu. Ketika ditanya kok ini ke rumahnya kok benderanya berbeda, karena ayahnya partainya A, anaknya partainya B gitu. Jadi sebegitunya masyarakat sekarang memaknai dan mengimplementasikan demokrasi itu. Jadi kalau saya melihat memang
pemaknaan dan implementasi itulah yang kemudian berubah sejalan dengan perubahan zaman, dan kita berharap perubahan itu membawa arah yang lebih positif kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, kaitannya dengan demokrasi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita hasilkan di pemilu 2024 ini tentu banyak pengalaman ya, banyak hal yang menjadi pengetahuan, menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimana caranya kita menegakkan demokrasi di negara kita. Jadi mulai dari, kalau saya melihat mulai dari sisi sisi regulasi misalnya, kemudian mulai dari sisi pelaksanaan demokrasi, tentu banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran di pemilu 2024 ini untuk bagaimana kita bisa melaksanakan pilkada serentak di tanggal 7 November 2024 dengan cara yang lebih baik. Nah, saya melihat bahwa kita di dalam mengimplementasikan dan memaknakan demokrasi itu dengan baik, memang salah satu cara dan sarana yang bisa digunakan adalah dengan regulasi, Mbak Heni. Jadi bagaimana caranya pemilu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi agar itu berjalan dengan baik sesuai dengan rohnya, maka mesti harus dikawal dengan sarana regulasi yang ajeg gitu. Jadi regulasi yang ajeg yang saya maksudkan adalah bagaimana kita menyusun regulasi sebelum pelaksanaan itu dimulai, dan kemudian regulasi itu atau hukum itu dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai acuan dan dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi di pemilu selanjutnya gitu. Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena seringkali inilah yang kemudian menyebabkan kita dalam tanda kutip ada perdebatan pro dan kontra kan. Karena sudah ada regulasinya, tapi kemudian pelaksanaannya tidak ajeg gitu, sehingga kemudian memberikan peluang kepada orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip melanggar dari aturan itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana ada regulasi yang ajak. Jadi tidak saja regulasinya ada, tetapi bagaimana regulasi itu bisa ditegakkan dengan baik gitu. Memaknai bahwa hukum itu sebagai panglima itu menjadi penting. Ketika hukum bisa digunakan sebagai panglima, maka pada saat kita berperang, panglima itulah yang jadi pimpinannya, jadi acuannya, jadi uger-ugernya, harus seperti ini, dan lain sebagainya. Dan setiap orang yang melakukan pelanggaran mestinya harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi pada saat kita perang, pada saat kita melaksanakan atau mengimplementasikan hukum itu, tidak lagi ada perdebatan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, karena ketika regulasinya sudah bagus, regulasinya sudah baik, kan kita kacamatanya jelas itu. Pasti kan, ini perbuatan ini tidak boleh dilakukan, perbuatan ini boleh dilakukan, itu sehingga tidak perlu ada perdebatan, yang begini katanya boleh, yang begitu katanya tidak boleh. Kalau sudah katanya kan menurut siapa kan begitu. Nah, inilah memberikan peluang sehingga kemudian dalam tanda kutip itu hukum itu bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Itu sesuatu yang mesti harus kita hindari untuk bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang benar, karena sejatinya kalau kita pemaknaan demokrasi itu kan pemaknaan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Jadi bagaimana rakyat itu memiliki hak, rakyat itu memiliki kewenangan yang sepenuhnya untuk menentukan siapa pemimpin yang seharusnya, siapa pemimpin yang mereka akan jadikan sebagai pemimpin. Itulah negara dalam hal ini melalui regulasi itu memberikan jalan ke situ gitu. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang tidak bisa mereka dapatkan gara-gara regulasi yang tidak baik atau mungkin regulasi yang tidak dijalankan secara ajak seperti Asalkan itu. Dari awal ini regulasinya ditetapkan dulu begitu ya Pak Rektor ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu, agar jangan sampai tengah jalan nanti baru goyah begitu ibaratnya. Jadi itu yang memunculkan pematik api nantinya begitu. Dan tapi kalau terkait dengan keadministrasian benar atau salahnya, nah itu mungkin ini ke Pak dosen dulu nih Pak Dr. Gede Sandiasa SOSMSI. Pak Gede, ini kan kalau dari segi administrasinya ini Pak, ini juga penting juga nantinya untuk mengaturnya begitu, bagaimana Pak?
agar nanti pelaksanaan Pilkada 2024 ini berjalan dengan aman, lancar begitu, tidak ada kasak-kusuk lagi nantinya. Baik, terima kasih. Memang pembicaraan Pak Rektor tadi itu memang berbasis pada bidang dari sisi keilmuannya, hukumnya, dari sisi hukum. Sebenarnya dari sisi terapan politik itu sangat jauh berbeda. Yang pertama perlu disadari oleh masyarakat sebagai edukasi bahwa produk hukum atau regulasi itu adalah sesuatu yang tidak final, ya, jadi not eksekutif, ya. Dalam perjalanan hukum itu beberapa materi ada ketidaksesuaian yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, yang perlu dikritisi. Celah-celah itu ialah yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan perlawanan hukum atau bergeser dari produk-produk hukum yang dipahami oleh para pembuat kebijakan terdahulu, kan gitu ya. Jadi seiring pergeserannya waktu, seperti sekarang masalah zaman teknologi ini kan itu tidak lagi hitungan dalam tahun, ya, sedangkan produk hukum itu adalah bisa tahunan, kan gitu ya. Pergeseran itu bisa saja tidak tahunan, bulanan, bahkan menit, ya. Itu selalu ada pergeseran. Jadi sesuatu pergeseran hukum atau dengan tanda petik beberapa orang dianggap membangkang itu adalah sesuatu hal yang lumrah dalam praktik politik, ya. Bagaimana untuk mencapai kecerdasan politik, baik itu melalui pemahaman atau pencerdasan melalui regulasi yang ada, maupun upaya-upaya perlawanan hukum terhadap semua produk-produk yang sudah dicanangkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Jadi ini dari pandangan kami, pembelajaran politik pemilu kemarin itu ada beberapa hal yang perlu mungkin kita edukasikan pada masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana transformasi partai politik itu harus dilakukan. Jadi partai politik itu melihat permasalahan-permasalahan yang muncul kemarin, mereka harus lebih responsibilitas, ya, lebih akuntabel dan menerima segala protes, ya, segala ketidakmampuan dari masyarakat untuk mencerna produk-produk hukum ataupun hasil pemilu. Itu adalah hal-hal yang lumrah dalam proses demokrasi. Jadi ini akan menjadi titik pemantik untuk perbaikan pelaksanaan pemilu-pemilu ke depan, gitu ya. Jadi dari semua permasalahan, apakah gugatan dan seterusnya itu apakah terbukti atau tidak terbukti, itu adalah hal-hal yang kedepannya ini akan memperbaiki kualitas daripada pemilu itu sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana penyediaan informasi publik yang sangat beraneka ragam di dunia maya, ya. Apakah itu berupa hoax ataupun memang sejatinya seperti itu, adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk mengedukasi diri, utamanya adalah para pelaku partai politik ini. Apakah itu sebagai kandidat, ya, ke depan, apakah itu sebagai tim sukses, apakah itu juga sebagai simpatisan fanatik dari politik. Bagaimana mereka harus menyiapkan diri supaya membuat opini yang positif dari semua aktivitas dari partai politik itu. Jadi bergegaslah atau bersainglah, berkompetisilah, mulailah, gitu, menyampaikan gagasan-gagasan yang memang real bisa dilaksanakan, dan terus melakukan pembenahan diri baik secara pribadi calon maupun secara partai politik. Jangan sekarang mengintrodusir kesalahan orang, itu yang paling banyak, kan gitu ya. Membuat berita hoax itu hal-hal yang sudah tidak penting dan perlu ditinggalkan segera. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kemudian juga partisipasi pemilih dan edukasi pada pemilih. Nah, melalui kesempatan ini, bagaimana kalau kita memahami pilkada pemilu kemarin itu banyak kecurangan, apa yang curang itu harus diperbaiki secara pribadi maupun secara partai, secara komunal bagi mereka untuk meningkatkan kualitas diri. Ini persoalan-persoalan yang terus digaungkan tidak saja pada zaman pemilu seperti sekarang. Ya, jadi kita mungkin RRI bisa memfasilitasi berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat
mungkin setiap bulan atau setiap saat bagaimana supaya setiap orang itu semakin cerdas bahwa politik maupun partai politik itu adalah bertujuan untuk bagaimana mewujudkan praktik-praktik berbangsa dan bernegara itu secara baik dan positif. Kan gini, ini yang barangkali perlu kita yang berikutnya adalah pengembangan teknologi ya. Jadi teknologi yang berupaya dilakukan kemarin, apakah itu terlepas dari kesalahan teknis, apakah itu ada istilahnya cracker atau yang merusak sistem itu. Jadi itu sah-sah saja. Bagaimana kita sekarang baik pihak penyelenggara, pemerintah memperbaiki kualitas-kualitas itu. Jadi bisa saja memang ada kecurangan, kalau bisa dibuktikan silahkan. Tetapi ketika kecurangan itu bersifatnya minim atau di beberapa tempat saja, kan mereka saja yang terkena dampak hukum kan gitu ya. Tidak akan membatalkan serta-merta dari seluruh proses pemilu itu. Jadi orang-orang yang berusaha melakukan pelanggaran seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi akan terjerat dalam persoalan-persoalan itu. Ketika mereka berpikir profesional, maka sekarang ini hal-hal yang dianggap salah itu tidak lagi terulang kan gitu. Jadi kalau kita jatuh ke lubang yang sama, kemudian perbaikan pemilu sulit dicapai, itu sama sekali kita tidak mencapai ke arah kemajuan bangsa ataupun arah profesionalisme. Yang paling penting adalah sekarang ini adalah pengembangan dari kolaborasi atau kerjasama dari pihak-pihak berkompeten di situ atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan upaya mencapai pemilu yang berkualitas ke depan. Saya kira itu. Baik. Jadi kalau sudah seperti itu tidak ada celah lagi berbuat ada kesalahan begitu ya Pak ya. Jadi dengan tadi kalau sudah sesuai dengan regulasi, apalagi penyedia informasi publiknya tepat begitu, dan masyarakat juga sudah teredukasi, sudah cerdas masyarakatnya semua, otomatis kecurangan-kecurangan itu tidak ada yang lagi berani melakukan begitu ibaratnya. Karena masyarakat ibaratnya kalau money politik misalnya seperti itu. Kalau masyarakat kita sudah cerdas, mereka akan malu sendiri begitu untuk melakukan hal itu. Baik, kita juga akan berdiskusi bersama pendengar. Bapak, mungkin ada ya pendengar yang ingin ikut bergabung juga bersama kita di line telepon 24644 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 399 9790. Kita masih membahas belajar dari pemilu menuju Pilkada serentak 2024. Kita masih berbincang bersama Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Dr. Nyoman Gede Remaja SHMH, dan juga bersama dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unipas, Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Kalau kita melihat pemilu kemarin, Pak Rektor ya, yang menjadi penetapan, menjadi penetapan kan memang secara regulasi mungkin peraturan perundang-undangnya dari usia misalnya begitu, itu yang menjadi kasakusuknya kemarin ya. Kalau tiba-tiba ada penetapan bisa digeser. Nah, itu yang mungkin menjadi pematiknya begitu. Nah, tapi kalau itu kemarin pemilu, biasanya kalau pilkada ini kedekatan emosionalnya itu lebih gitu. Gimana Pak? Ini agar masyarakat kita juga teredukasi bahwa seperti yang dikatakan Pak Gede tadi, sebenarnya peraturan perundang-undangan menyesuaikan begitu dengan situasi dan kondisi saat ini yang dibutuhkan begitu. Gimana nih Pak? Ya. Kalau saya melihat perdebatan dalam konteks hukum tentang pemilu kemarin sebenarnya kan sudah berakhir ya, dengan keluarnya putusan MK itu, dengan putusan MK nomor 1/PHPU Pres strip 22 ya garing 2024 itu, semua perdebatan berkaitan hukum itu harusnya sudah selesai di situ. Karena putusan MK itu telah menjelaskan kepada kita semua bahwa pasangan yang dinyatakan menang oleh KPU itu adalah sudah sah menurut hukum. Jadi saya kira perdebatan itu sudah kita akhiri sampai di situ. Tetapi tentu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede bahwa kita dalam demokrasi ini kan tidak berdebat soal hukum saja kan begitu. Tetapi ada nuansa-nuansa dalam hal ini, etika bernegara, etika berdemokrasi itu juga harus diperhatikan. Dan siapa sih sebenarnya yang tahu tentang itu? Kan kita semua, masyarakat kita, yang sejatinya tahu tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan selama proses pemilu ini, sejatinya kan kita masyarakat yang tahu gitu. Kalau secara hukum kan, kalau misalnya pengajuan gugatan ke MK itu, Mahkamah Konstitusi kan melihat apakah memang ada perbuatan-perbuatan yang dilanggar
oleh penyelenggara negara misalnya. Kalau tidak ada perbuatan-perbuatan yang dalam kategori hukum dilanggar, kan kemudian tidak terbukti melakukan pelanggaran itu. Tetapi sejatinya saya sampaikan tadi bahwa ada kehidupan bernegara yang tidak bisa dikelabui gitu, dan itu diketahui oleh masyarakat kita semua yang merasakan. Jadi berdasarkan itu maka setuju tadi saya sampaikan bahwa evaluasi dari pemilu kemarin itu sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh kita masyarakat kita. Jadi kita bisa melihat, oh kemarin kita salahnya di sini. Kemarin kita melakukan pelanggaran di sini. Oh dalam pilkada serentak ini jangan sampai itu lagi dilakukan gitu. Sehingga kualitas demokrasi kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau melihat dari konteks kepanasan politik, memang mungkin Pak Gede nanti lebih banyak bisa menyampaikan ya tentang psikologis kita, bagaimana antara pemilihan pilpres kemarin dengan pilkada itu tentu memiliki efek psikologis yang berbeda. Tapi saya kira di pemilu kemarin pemilihan anggota DPR, DPRD itu juga tidak kalah hebatnya dengan kalau kita lihat dari psikologis, karena langsung berhadapan dengan calon-calon DPR, DPRD kita kan, masyarakat pemilih itu di daerah. Dan dalam konteks pemilu serentak kan juga sama begitu. Jadi yang nanti berhadapan, calon langsung berhadapan dengan masyarakat. Ini tentu memiliki konteks psikologis politik yang lebih, saya kira lebih keras dibandingkan dengan pemilu. Tetapi saya melihat tidak juga serta-merta begitu, karena kalau saya melihat perkembangan politik sekarang kan seperti saya sampaikan tadi, masyarakat sudah mulai memahami bagaimana caranya berpolitik dengan baik kan. Artinya kita tidak lagi memaksakan kehendak kita untuk orang lain juga melakukan. Itu yang saya rasakan di baik pemilu 2024 maupun harapannya nanti di pilkada serentak ini. Artinya ketika kita bicara tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat, bahwa kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang menurut kita pantas dan cocok menjadi pemimpin kita. Dan berkaitan dengan itu, maka seharusnya tidak boleh ada pemaksaan kehendak di situ kepada orang lain, bahwa orang lain harus memilih si A, orang lain harus memilih si B dan lain sebagainya. Karena kita sebagai masyarakat memiliki hak yang sama di situ. Dan ketika kita sudah memaknai itu dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan berdemokrasi, saya yakin pelaksana demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Dan saya melihat sinyal-sinyal seperti itu sudah tampak di kita. Sebagaimana tadi saya contohkan, ketika dalam satu keluarga itu mengibarkan bendera yang berbeda, ya itu artinya bahwa dalam satu keluarga saja kita sudah memahami, oh ini hak anak kita, ini adalah hak saya, kita pilihan kita berbeda, tapi kita di keluarga tetap akur kan begitu. Begitupun dalam kelompok masyarakat mestinya begitu kan. Oh si A dia pilihnya si A, si B dia pilihnya si B, tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita harus tetap biasa-biasa saja gitu. Jangan sampai pilihan kemudian menjadikan kita saling bertentangan, saling pukul memukul dengan saudara, dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah, artinya pemaknaan yang saya kira pemaknaan demokrasi kita sekarang ini sudah mulai ada perkembangan ke arah yang lebih baik itu dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Sudah ada kedewasaan berdemokrasi ya Pak Rektor ya. Ya. Sudah pada dewasa mungkin menyikapi segala persoalan dalam bidang pemilu ini. Tapi kalau melihat sekarang kan ini Gen Z-nya lebih banyak begitu, untuk pemilih pemulanya lebih banyak nampaknya dari usia sebelumnya atau generasi milenial, generasi yang sebelumnya begitu. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Rektor terkait dengan aspek psikologisnya. Nah, nanti Pak Gede Niki yang akan menjabarkan. Tapi kalau untuk di WhatsApp ini nampaknya sudah ada yang bergabung, ada Pak Agus di Sudirman. Bagaimana jika ya beberapa daerah periode-periode yang lalu lolos jadi bupati, gubernur melalui jalur perseorangan nama, jika dari independen menang, bagaimana dilihat dari alur sistem demokrasi dan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan daerah dari jalur parpol dengan biaya kospol tinggi. Dan kenyataan banyak korupsi dalam menjalankan tugasnya demi rakyat, tapi dia
apa sih Bapak media keluarga jadi sejahtera. Bagaimana Bu Leleng dengan ada mulai mencuat ada dari jalur perorangan, gimana syaratnya kok dibilang berat mengumpulkan KTP, bagaimana aturan verifikasi di KPU. Nah, hal administratifnya itu seperti apa? Tanggapannya nanti mungkin ya kita jeda dulu ya Pak ya. Yes. Kita jeda dulu, nanti Pak Agus ditunggu jawaban dari tanggapan dari Pak Rektor dan juga Pak dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi Unipas. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke Polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja. Apa kok nih bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang. Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek kah matamu? Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli. Bukannya semua skincare sama aja? Oh mana bisa, beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu. Macam pemilu aja kok perhatikan. Apa pula hubungannya Yan? Ya ada bah, coba kau pikir. Beli skincare, kan nggak bisa sembarangan produk. Harus selektif kan? Nah, terus? Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu? Skincare aja bisa dipilih-pilih, kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti? Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken, belajar dari pemilu menuju Pilkada Serentak 2024. Pemilu 2024 sudah berjalan aman, lancar, dan sudah diputuskan begitu ya. Dan bagaimana nanti Pilkada Serentak, tentu harapan kita bersama juga berjalan lancar, pendengar, sesuai harapan kita bersama, tetap kondusif begitu. Dan apa-apa yang mungkin kemarin saat pemilu ada hal-hal yang patut diperbaiki agar bisa diperbaiki pada Pilkada Serentak nanti di tahun 2024. Seperti tadi disampaikan dari segi hukum, dari segi administratifnya, kemudian dari sisi psikologis. Nah, ini pemilih pemula atau Gen Z-nya kemarin mungkin para Gen Z ini baru pertama memilih saat pemilu, dan nanti akan dihadapkan lagi saat pilkada. Nah, bagaimana agar menjaga psikologisnya, apalagi kalau pilkada ini biasanya kedekatan emosionalnya lebih begitu ya, karena membahas daerahnya sendiri. Nah, kemudian tadi di WhatsApp juga ada yang menyatakan terkait dengan beratnya syarat calon independen sekarang. Nah, bagaimana tanggapannya? Kemudian ada kembali di WhatsApp ada Pak Nyoman Sudarsana. Terima kasih atas informasi dan pemaparannya terkait pemilu Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan pemilu kemarin sudah berjalan lebih baik dari pemilu tahun 2019. Berjalan dengan aman, lancar, nyaman, tenang, tidak ada intimidasi masyarakat. Sudah lebih paham apa itu demokrasi, tapi kekurangan-kekurangan masih ada. Nah, ini penting diadakan evaluasi semua pihak agar pemilu ke depan lebih baik. Pertanyaannya, upaya antisipasi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Begitu, terima kasih. Satu penelpon dulu kami sapa pendengar di 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi Pak Anggas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Pak Anggas. RRI Singaraja tetap jaya di udara. Jaya, terima kasih Pak Anggas. Silakan Pak Anggas, mungkin ada tanggapannya ini terkait dengan menuju Pilkada Serentak 2024 nanti Pak. Ini narasumbernya dari mana Bu? Dari Unipas Pak Anggas, ada Pak Rektor Unipas. Ya. Gini, ini karena waktunya sudah mepet sekali. 15 menit lagi sudah selesai. Iya, silakan Pak Anggas. Ya, saya singkat saja. Begini yang sering terjadi di lapangan, yaitu penyelenggara pemilu ya dalam hal ini KPU, Bawaslu itu juga ya. Jadi kalau saya melihat sih kayak kemarin sudah termasuk tidak ada pelanggaran yang signifikan dan tidak mencolok. Cuman ya ini perlu digarisbawahi dari dulu seperti itu. Ketegasan penyelenggara pemilu kurang tegas gitu loh. Itu aja kurang tegas. Pelanggaran banyak ada, tetapi tidak berkomitmen untuk menindaklanjuti. Contoh, padahal kan di dalam undang-undang pemilu itu kan sudah jelas-jelas ada tidak boleh memasang alat peraga di tempat-tempat umum, yaitu tempat ibadah, perkantoran, itu termasuk Balai Banjar. Nah, pada saat itu kan ada interaktif di sini seorang KPU sama Bawaslu, dua kali lagi. Saya sudah informasikan bahwa di sana ada pelanggaran. Bapak jalan 200 meter ke utara ada pelanggaran. Di sana ada satu pemasangan billboard yang baliho yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tolong ditindaklanjuti. Nah, sehingga terkesan nanti ya bisa Satpol PP nanti dilempar ke KPU gitu. Artinya terus gitu aja seperti bola. Gitu. Jadinya itu yang harus menjadi suatu PR dan kita bersama. Jangan sampai nanti kita buat peraturan tapi kita yang melanggar. Saya selalu seperti itu. Saya tidak mau nyebut nama. Tapi di sini harus tegas, biarpun siapa orang yang melanggar, biarpun preman, mau siapa harus tegas gitu loh. Kalau saya misalnya ikut misalnya di tim ini, saya tegas saja menyampaikan itu, harus tegas. Jangan memandang siapapun orangnya itu. Nah, itu mestinya harus dilakukan. Nah, dalam konteks ini tidak ada yang seperti itu. Jadi terkesan pembiaran. Malah dibilang ini bukan pada saat musim masa tenang, tidak. Berbulan-bulan di sana itu. Nah, ini yang kritisi pertama. Yang kedua, ini dengan adanya banyak sekarang itu euforia masyarakat dengan kandidat, dengan calon gitu ya. Sekarang ini kan istilahnya kan begini, kalau maju independen apapun sekarang ini kan mungkin belum saatnya, mungkin kalau saya nilai tidak pernah independen itu diterima sama di masyarakat gitu. Walaupun figurnya ada gitu. Nah, ini perlu diskusikan. Bisa saja dia karena dia maju independen, tapi mungkin bisa saja mungkin karena dia itu ingin dilirik oleh orang partai. Banyak juga figur-figur di sini, mohon maaf sekali ini kalau saya ngomongin soal di partai politik tidak punya figur yang pas gitu, sehingga
bukan orang partai diambil itu sah-sah saja menurut saya. Nah, yang penting sekarang bagaimana bisa membangun Buleleng gitu, dan itu jangan memilih warna itu dulu. Terkadang ini yang menjadi di pil bupati ini adalah karena warna saja itu, jangan fanatik dengan warna. Yang penting dia mau membangun Buleleng, bekerja sama dengan suatu kampus-kampus dan bareng-bareng membangun Buleleng bersama masyarakat. Mestinya seperti itu pimpinan kita nanti itu. Terus pada saat-saat ini dekat-dekat ini mau jargon politik, dipakai jargon itu untuk acuan untuk pilkada dan pilbub. Ini salah sekali ini. Soal nanti yang dibacakan apa darah, mumai itu tidak boleh sebetulnya. Itu kurang etis menurut saya. Sekian, terima kasih. Om. Santi Om Rahayu, Pak Anggas, terima kasih banyak ini sudah ikut bergabung juga. Kemudian ada Bu Made juga di Sambangan ini yang mengirimkan WhatsApp-nya. Sukses Bapak atas infonya dan tetap semangat. Mau nanya apakah boleh katanya saksi-saksi lebih dari satu supaya lebih kuat dan tidak ada lagi mungkin dikatakan salah hitung, penggelembungan suara dan lain-lain. Itu kan menguras tenaga, waktu dan biaya nantinya. Oke, kembali ada yang mengirimkan benar pengawas saling lempar. Tolong jawab pelanggaran APK dah di depan mata biar dibiarkan kok diam, dan Panwas Kecamatan samping kantornya. Oke, nanti ini terkait dengan agar lebih tegas begitu. Nggih, gimana tanggapannya Pak? Silahkan Numun. Iya. Coba. Oh iya. Terima kasih. Jadi beberapa baik dari WhatsApp maupun dari penanya Pak Anggas ya. Jadi memang kita perlu dari Pak Suarsana itu yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus kita melakukan pendidikan politik ya. Kemudian peningkatan rekrutmen di sini tidak saja rekrutmen calon-calon dari partai itu, juga rekrutmen para penyelenggara pemilu. Iya. Jadi penyelenggara pemilu kita harus lebih tegas sesuai dengan peraturan, kemudian komitmennya perlu dipertegas tentang bagaimana dia bisa menyelenggarakan kepemiluan ini secara berkualitas. Kemudian dari sisi pemerintah harus memberikan fasilitasi bagaimana mempermudah orang-orang yang berkualitas ini bisa masuk ke dalam jaring, baik itu sebagai calon kandidat yang akan bersaing dalam pemilu maupun sebagai para penyelenggara. Jadi fasilitas-fasilitas itu apakah peraturannya dipermudah untuk orang-orang yang memang memiliki kualitas masuk ke situ. Nah, ini yang terus harus kita perbaiki ya. Kemudian dari kecurangan-kecurangan yang sering dilihat ya seperti disampaikan oleh Pak Anggas maupun teman-teman yang lain, itu memang yang pertama dari sisi regulasi itu memang ada ketumpang tindihan yang membuat orang sering mengalami kegamangan dalam bertindak ya. Jadi satu sisi peraturan menyatakan ini, satu sisi misalnya pemasangan gambar sebelum masa kampanye kan. Kadang orang menganggap itu belum pelanggaran karena belum masa kampanye kan gitu ya. Pasang semua di berbagai tempat sehingga dia karena belum masa kampanye tidak termasuk dalam pelanggaran, belum dalam tugas penyelenggara pemilu, misalnya bisa di depan sekolah, di depan gereja dipasang. Produk hukum apa yang harus dipakai untuk menjerat ini kan. Jadi tapi pemerintah kan boleh itu misalnya melalui Trantib ataupun Satpol PP kan ada peraturan sekolah-sekolah yang berkaitan dengan publikasi yang arahnya ke depan itu ke kampanye, itu mungkin bisa dibuka oleh pihak-pihak pemerintahan gitu ya, tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah ini sering sekali disiasati oleh para kandidat. Nah, bagaimana ke depan ini teman-teman yang cerdas dan berkualitas di dalam pemilu ini ya sebagai kandidat itu tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya kemenangan pemilu itu sudah dimulai 10 atau 5 tahun sebelumnya. Apa prestasimu sehingga jangan sampai teman-teman yang sudah di partai lama sekali dikalahkan oleh pendatang baru yang sama sekali independen, tidak pernah berpartai gitu ya. Sehingga banyak rekrutmen dari para kandidat ini bukan dari partai. Itu mencirikan bahwa partai tersebut tidak mendorong kandidatnya untuk berkualitas untuk maju ke depan gitu. Sehingga dikalahkan oleh orang-orang yang independen dari sisi prestasi mereka. Karena masyarakat kita sudah cerdas ya, sekarang ya. Sekarang sudah mulai tidak lagi memilih partai ya, tapi memilih orang.
Tapi perlu dipahami ketika memasukkan orang ke dalam partai, memenangkan seseorang dalam partai itu adalah sama dengan memenangkan partai itu ke depan gitu. Jadi begitu figur masuk, misalnya salah satunya misalnya kita yang sudah pengalaman misalnya, begitu Pak Jokowi masuk akan ada pengaruh terhadap partai kan gitu. Begitu calon-calon itu masuk secara istilahnya berkualitas masuk, akan berpengaruh terhadap partai. Ini yang perlu dipikirkan sehingga nanti kualitas ini terus dibina. Tidak saja pemenangan pemilu dimulai pada saat pemilu itu sendiri. Saya kira itu ya. Nah, untuk generasi muda sekarang yang dikenal sebagai Gen Z ini memang sulit sekali mempengaruhi. Mereka punya frame tersendiri. Tetapi oleh sebab itu teman-teman yang masih muda ini lebih banyak literasinya sekarang, lebih banyak belajar bagaimana setiap yang dia pilih itu harus menang. Kemenangannya itu tidak saja pada pilkada, tetapi juga dari sisi kemenangan itu akan terus berlanjut dalam produk-produk yang dihasilkan oleh kandidat tersebut ke depan. Sehingga kita memenangkan seseorang tidak hanya untuk satu periode gitu ya, tapi ketika dia berkualitas dia akan bisa berkali-kali bisa akan ada kesinambungan di dalam pembangunan, saya kira itu. Iya, baik. Dari Pak Rektor mungkin mohon maaf kali pendengar ini yang ingin ikut bergabung karena ini belum ditanggapi juga oleh Pak Rektor karena waktu juga terbatas nanti ya. Silakan nuwun Pak. Terima kasih yang Pak Agus, Pak Nyoman Sudarsana, Pak Angga dan Bu Made ya. Bagus sekali tadi apa yang disampaikan. Nah, saya mencoba untuk menjawab dari Pak Agus itu tentang persyaratan independen sekaligus dari respon dari Pak Angga tadi. Memang kenapa seolah-olah persyaratan independen itu kok sangat rumit sekarang ini. Memang ini salah satu cara mungkin yang digunakan oleh KPU untuk memastikan bahwa calon independen itu memang memiliki kesiapan, ya, memiliki kualitas dan memiliki dukungan yang memang selayaknya gitu. Kalau yang calon dari partai politik kan jelas dukungannya. Tapi kalau dari calon independen ini mungkin penyelenggara menginginkan agar calon-calon independen itu memang benar-benar memiliki kesiapan untuk bisa bertarung di dalam pemilu dan juga pilkada serentak. Nah, ini saya kira untuk calon independen sehingga barangkali kita melihat bahwa persyaratannya mungkin lebih rumit dibandingkan dengan yang calon partai. Tapi berkaitan dengan syarat karena itu bersifat teknis, saya kira saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab. Nanti penyelenggara mungkin atau bisa dicari informasinya di KPU. Nah, yang lain misalnya dari Pak Nyoman Sudarsana berkaitan dengan antisipasi dan langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang ada, termasuk juga dari Pak Angga tadi yang betul disampaikan bahwa setiap pelanggaran itu mestinya harus dilakukan tindakan yang tegas. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara itu tentu sudah tertuang dan diatur di dalam suatu regulasi kan begitu. Sehingga mereka penyelenggara itu bergerak dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Wajar ketika kemudian suatu perbuatan atau tindakan yang bukan menjadi kewenangannya dia, kemudian dia mengatakan bahwa tidak bisa mengambil tindakan dan tidak bisa mengambil perbuatan karena mereka juga sebagai penyelenggara pemilu juga ada aturan main yang kemudian ketika itu tidak diikuti pasti ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Nah, kita masyarakat kan melihatnya dari sisi kita saja kan bahwa di sini ada pelanggaran pemilu kok kenapa nggak ditindak kan begitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi penyelenggara, dia juga saya kira memiliki argumentasi yang valid soal misalnya tadi saya katakan soal kewenangan. Apakah mereka memiliki kewenangan atau tidak. Nah, menarik tadi disampaikan memang dalam pemilu kemarin kan banyak itu pemasangan baliho-baliho yang tidak pada masa kampanye itu memang menjadi hal yang pro kontra kan. Dikatakan ini kok nggak ditindak karena belum memasuki masa kampanye gitu. Nah, ini kebetulan khusus kita di Kabupaten Buleleng kita sekarang melakukan perubahan terhadap peraturan daerah kita berkaitan dengan ketertiban umum. Dan karena kebetulan saya sendiri yang sebagai perancangnya, sebagai penyusunnya, memang di draft yang ada sekarang ini itu sudah ada berkaitan dengan kepemiluan gitu.
Jadi hal-hal yang di luar ranah pemilu nanti, di luar ranahnya para penyelenggara pemilu, ketika itu dilakukan pelanggaran, itu menjadi kewenangan dari Satpol PP. Dan itulah kemarin pada saat pemilu kemarin, karena dari sisi peraturan daerahnya kita belum ada regulasi berkaitan dengan itu, sehingga tidak ada yang mengambil tindakan itu gitu. Jadi karena terkesannya saling lempar begitu. Karena belum masuk masa kampanye, sehingga belum masuk masa kampanye, penyelenggara dalam hal ini Bawaslu masih merasakan belum memiliki kewenangan soal itu. Tapi kita masyarakat kan sudah, itu kan alat peraga pemilu gitu. Kenapa kok itu dibiarkan? Nah, mudah-mudahan dalam pemilu serentak ini dengan adanya Perda tentang ketertiban umum yang di dalamnya juga mengatur berkaitan dengan itu Satpol PP itu bisa dengan kewenangan yang dimilikinya, dia bisa melakukan tindakan-tindakan ketika perbuatan-perbuatan itu belum masuk ke dalam ranah pemilu. Gitu, sehingga Satpol PP yang nanti akan bergerak. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pemilu atau pilkada serentak, itu sudah menjadi ranahnya Bawaslu. Dan saya sepakat ketika sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, dilakukan oleh masyarakat, maka itu harus diberikan tindakan gitu, agar jangan sampai pelanggaran yang kecil itu kemudian menjadi contoh bagi yang lain, sehingga semua melakukan pelanggaran. Karena kalau semua sudah melakukan pelanggaran, tentu dalam hal ini penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu akan lebih sulit lagi melakukan tindakan, kan begitu. Dia aja boleh, masa saya tidak, betul. Gitu mungkin ya. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bu Made berkaitan boleh tidak lebih dari satu saksi, kalau menurut pendapat saya tentu semakin banyak saksi semakin bagus ya. Tetapi boleh apa tidak itu kan yang nanti akan menjawabkan regulasi. Nanti kalau regulasi mengatakan bisa lebih dari satu, tentu dalam hal ini penyelenggara pemilu pasti memperbolehkan lebih dari satu, kan gitu. Nanti ngelihatnya di regulasi. Tapi secara umum pendapat saya bahwa semakin banyak ada saksi itu akan lebih bagus. Tapi saya kira kan ansih saksi itu kan tidak hanya mereka yang duduk di sana kan, yang melihat, yang kemudian ada ada surat tugas dia adalah saksi. Tapi saya kira yang bisa menjadi saksi semua masyarakat itu adalah saksi. Gitu. Ketika ada pelanggaran dilakukan oleh siapapun, maka siapapun dia, setiap orang memiliki hak untuk melapor gitu. Saya kira semua itu berperan sebagai saksi gitu. Masyarakat sebagai saksi, sebagai pengawas juga sebenarnya, asalkan masyarakat sudah cerdas dalam berdemokrasi begitu. Nah, makanya tadi ditekankan mari edukasi terkait dengan pemilu ini yang selalu ditekankan, edukasi pemilih agar masyarakat kita cerdas ya Pak ya. Wah, luar biasa ini. Dan tadi juga Pak Rektor menegaskan yang sebenarnya agar adanya ketegasan, entah itu dari segi peraturan perundang-undangan, entah itu dari segi regulasi, entah itu tadi dari boleh dan tidaknya siapa ini yang boleh menindak atau siapa, nanti kesannya di masyarakat memang saling lempar begitu. Betul. Baik, terakhir mungkin ini yang ingin disampaikan ke masyarakat agar nantinya pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan evaluasi yang sudah dilakukan begitu, Pak Rektor. Silakan sebagai closing statement-nya. Terima kasih. Jadi demokrasi sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang salah satu metodenya adalah melalui pilkada serentak nanti di bulan November. Kita mengajak, berharap masyarakat Indonesia, Bali dan Buleleng pada umumnya, yang kebetulan di Buleleng kita juga menentukan untuk memilih siapa pemimpin kita di Buleleng, mari laksanakan pilkada serentak ini dengan baik, dengan cara datang ke TPS dan kemudian bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas serta tidak memaksakan hak pilihnya kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, dan Pak Giri silakan terakhir Niki. Baik, terima kasih. Dengan mempelajari ini kita bisa meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat secara terus-menerus, kemudian meningkatkan kualitas calon maupun penyelenggara, ya, mengimplementasikan teknologi dengan baik, dan yang terakhir adalah kerjasama antar pemangku kepentingan terus ditingkatkan. Kolaborasi itu yang penting ya Pak Gede ya. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir. Mohon maaf sekali untuk pendengar, ini kering-kering terus saya ingin ikut bergabung.
Karena waktu juga terbatas 1 jam, Niki sudah hampir 1 jam kita berdiskusi bersama ya, belajar dari pemilu menuju Pilkada serentak 2024 ya. Memang dari evaluasi yang sudah dilaksanakan, kita harapkan Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita bersama, melahirkan pemimpin yang bisa mewakili suara rakyat tentunya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH, Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, dan juga bersama Dr. Gede Sandiasa SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unipas. Kami akhiri pendengar untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Hendy Batalia, terima kasih dan